Oke. Selamat siang saudaraku, keluargaku yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Hasyolan Pak Pahan. Saya dari Happy Dream Sidi Kalang, tepatnya di Jalan Batangburu. Di sini saya ingin mengajak kita sama-sama sharing saat keadaan sekarang ini, di mana negara kita saat ini dalam keadaan, bisa dibilang dalam keadaan persoalan yang belum tahu kapan berakhirnya persoalan dalam kondisi negara kita ini. Yang jelas saudaraku, keluargaku yang ada di rumah yang menyaksikan video ini tetap dalam keadaan sehat, walaupun tubuh yang saat ini mungkin ada yang dalam keadaan pusing, banyak masalah keuangan. Siapapun Anda, siapapun yang menyaksikan video ini, keluargaku, mari kita sama-sama menjaga agar tubuh kita dalam keadaan sehat. Pentingnya kesehatan. Yang ada di rumah menyaksikan video ini, perusahaan Epidream Terapi, ya, yang menggunakan bahan dasar batu germanium, mengajak kita semua untuk bersatu dalam tema pentingnya kesehatan. Tidaklah mudah bagi kita semua untuk mengkondisikan tubuh agar tetap sehat, apalagi dalam keadaan sekarang ini. Kita yang sedang berada dalam persoalan COVID-19 yang belum kita ketahui sampai kapan COVID-19 ini usai. Yang pasti solusi dari pemerintah menyarankan kita agar tetap diam di rumah 1 kali 24 jam. Saudaraku, pasti kita ada keluar dari rumah, mungkin belanja, mungkin ada yang beraktivitas, mungkin juga ada keperluan yang mendadak. Nah, jangan lupa saudaraku, keluar dari, ya, keluar balik ke rumah, jangan lupa cuci tangan, baju yang kita kenakan langsung kita rendam, mandi bersih-bersih, baru kita bercengkrama dengan keluarga kita yang ada di rumah. Nah, sebelum melakukan pencengkraman, sebelum kita melakukan interaksi kepada keluarga kita yang ada di rumah, saudaraku, sebaiknya saudaraku banyak-banyak juga minum air putih. Ya, baiklah saudaraku, penyakit, persoalan hidup, sekalipun dalam keadaan sulit apapun, kita pasti berpikir bagaimana dalam keadaan sekarang, saudaraku, tanpa kita sadari sumber penyakit salah satunya, saudaraku, datang dari pikiran. Semua kita berpikir, siapa yang nggak berpikir? Lain ya sama orang yang stres atau mungkin orang turis ya, turis yang suka jalan-jalan di luar ya, ya, orang yang tidak waras. Jadi saudaraku, kita paksa berpikir terlalu keras, saudaraku, itu dapat juga memicu, ya, memicu saraf sensorik motorik kita, ya, bisa berpengaruh, saudaraku. Sistem saraf dalam tubuh kita juga bisa berpengaruh, ya, saudaraku. Tingkat kecemasan yang terlalu tinggi pun, saudaraku, bisa mengganggu pola tidur, mengganggu kesehatan juga akhirnya. Siapa yang mau sakit, saudaraku? Mari sama-sama, saudaraku, menjaga agar tubuh tetap dalam keadaan sehat. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang dibutuhkan oleh tubuh? Tubuh dalam keadaan hangat. Ada beberapa metode teori yang mungkin sederhana dari saya, saudaraku, bisa kita sama-sama, saudaraku, bisa kita lakukan sederhana, kita dengan menggosokkan kedua tangan, saudaraku.
Kita bisa menggosokkan kedua tangan dari secara berlahan, makin lama makin kencang sampai kedua telapak tangan saudaraku menjadi hangat. Ketika sudah menjadi hangat saudaraku, kita tekan-tekan, kita gosok keluargaku, saudaraku yang menyaksikan video ini semakin kencang. Ketika sudah hangat saudaraku, banyak pun beban pikiran kita, banyak pun persoalan kita saudaraku bisa kita tempelkan di bagian jidat satu, di bagian tengkuk satu. Bagaimana saudaraku, kedua telapak tangan sudah menjadi hangat. Jika kurang terasa saudaraku, bisa kita menggosokkannya kembali, makin kencang, bisa kita tempelkan kembali saudaraku. Saudaraku bisa melakukannya di rumah, bisa melakukannya dari sekarang sambil mendengarkan ya guru Olan di sini saudaraku, yang sedikit ingin menyampaikan kepada saudaraku. Mungkin saja yang saya sampaikan di sini bisa berkenan di hadapan saudara keluargaku yang menyaksikan video ini. Jadi di sini saudaraku ada beberapa juga teori dengan ya menekuk tangan seperti ini saudaraku untuk menjaga kestabilan detak jantung. Semakin lama semakin kencang saudaraku, bagi bapak ibuku ya yang baik hati, yang sudah lansia, yang tidak mampu lagi berolahraga, yang tidak bisa lagi lari, yang tidak bisa lagi mungkin melakukan aktivitas luas ya sewaktu dia masih muda. Jadi bapak ibuku yang terhormat, kita bisa melakukan ini namanya senam jantung ya. Kita bisa melakukan gini bagi yang sesak, bagi yang sakit jantung, bagi yang mengalami yang namanya jantung koroner ataupun sakit di bagian pernapasan ya, tidak usah dipaksa, berlahan-lahan itu untuk menjaga kestabilan jantung kita gampang. Intinya terjadi sesuatu yang hangat di dalam tubuh, itu maksud dan tujuannya saudara-saudari. Jadi saudara-saudariku yang terkasih ya, setelah kita melakukan tadi seperti itu metodenya, saudaraku bisa melakukannya lagi di rumah sambil mendengarkan saya kembali lagi. Artinya tubuh memerlukan sumber yang panas yang dimana berguna untuk menghangatkan tubuh. Hanya akan tubuh, pasti jawabannya betul. Nah saudaraku, alright. Anyway, saudaraku, hangat yang dihasilkan dari panas tersebut hanya bersifat sementara. Betul saudaraku. Contoh orang zaman dulu saudaraku, masak menggunakan kayu, masih sempat. Pernah flashback ke belakang lagi saudaraku, menjanjangkan tangan, menempelkan di tangan, telapak tangan yang dihangatkan ditempelkan ke sini. Benar saudaraku, pernah lihat metode itu? Mungkin film-film barat ya, di dalam rumahnya ada tempat ya untuk menghangatkan tubuh ya. Kalau di Korea namanya odon, keluargaku, saudaraku yang menyaksikan video ini. Nah kalau di Indonesia kita banyak bisa melakukan, mungkin makan jahe ya, mungkin ya bisa jadi pinang ya, makan sirih, bisa jadi juga kita minum air bandrek ya untuk menghangatkan tubuh. Tapi coba flashback kembali saudaraku, coba hangatnya hanya bersifat sementara saudaraku. Kita bisa ngambil contoh yang pertama, kita pernah dong mandi air hangat di rumah. Kita mandi air hangat, enak dong. Apalagi kami yang di Sidikalang ini dinginnya lumayan 25 derajat Celcius kalau udah malam saudaraku. Kami butuh hangat. Kenapa sih nggak boleh dingin? Kenapa sih? Coba saudaraku bayangkan kalau kita kedinginan, apa yang terjadi saudaraku? Saraf tadi menjadi kaku saudaraku, sarafnya menjadi kaku. Nah saudaraku, contoh kedua, mungkin orang yang sekitaran sini ya, Kota Medan, mungkin Sidikalang, Brastagi dan segala macam pernah mandi ke sedebu-debu ya. Kalau mandi 10 jam berendam di sedebu-debu, apa yang terjadi saudaraku? 10 jam berendam, 5 jam berendam, 3 jam berendam di dalam kolam tersebut yang hangat. Begitu naik 5 menit, 10 menit menggigil kembali saudaraku. Itulah yang artinya hangatnya hanya di permukaan. Tubuh kita perlu hangat, betul saudaraku, untuk meningkatkan antibodi.
yang jelas saudaraku untuk membakar kalori. Lemak di dalam tubuh itu setiap hari akan masuk saudara. Dari mana? Kita masak, orang tua kita masak, maupun itu masak ikan, masak telur dan segala macam pasti menggunakan minyak saudaraku. Kami di Sidikalang ini saudaraku kalau beli minyak menggumpal, kena dingin. Lemak yang berlebih saudaraku di dalam tubuh, lebih tepatnya di pembuluh darah saudaraku, itu bisa menghambat sistem peredaran darah. Apa yang terjadi saudaraku ketika pembuluh darah tersebut ditumpukin dengan banyaknya lemak akibat obesitas, kolesterol yang berlebihan, lemak yang berlebih di dalam pembuluh darah. Darah tidak mampu mengalir ke seluruh tubuh saudaraku, bisa menghambat kerja jantung. Susah tidur, sakit. Di bagian tengkuk juga sakit. Jadi saudaraku, ketika peredaran darah mulai terhambat akibat lemak yang menumpuk di pembuluh darah, sistem organ, sistem saraf saudaraku bisa menjadi lama-lama terganggu. Kerja jantung juga saudaraku lama-lama bisa terganggu. Jika sistem kerja jantung terhambat, seseorang akan menuju pada kematian saudaraku. Kita akan menuju pada kematian. Mungkin keluarga yang saat ini, saudaraku, keluargaku yang ada di rumah yang menyaksikan video ini, mungkin Anda saat ini sedang ada mengalami yang namanya sakit di bagian perut akibat asam lambung, sakit di bagian pundak akibat sering masuk angin, atau kolesterol, atau hipertensi saudaraku, migrain, sakit kepala sebelah. Mungkin aja ada keluarga kita yang sudah lebih dulu meninggalkan kita akibat hipertensi, akibat apa saudaraku, asam lambung, akibat apa saudaraku, banyak sekali saudaraku tanpa kita sadari saudaraku. Penyakit yang besar berasal dari penyakit yang kecil saudaraku. Darah tinggi kita biarkan terus sakit, kita minum obat, kumat lagi sakitnya kita minum obat. Apa yang kita lakukan? Pemijitan, urut, kumat lagi, urut saudaraku. Kenapa kita bisa kena darah tinggi saudaraku? Pikiran, kita tidak bisa memilih-milih pikiran. Kita tidak bisa menyaring pikiran. Apa yang datang, apa yang terlihat, apa yang terjadi dalam pergumulan kita spontan langsung berpikir. Jika pikiran kita terlalu cemas, tidak bisa kita atasin, apa yang terjadi saudaraku? Pembuluh darah tersumbat. Kenapa orang bisa stroke saudaraku? Apakah itu juga salah satu dari akibat darah tinggi atau kolesterol? Jadi mungkin aja saudaraku ada keluarga kita yang sudah lebih dulu meninggalkan kita, dipanggil yang maha kuasa akibat mungkin darah tinggi, stroke, gula, asam lambung, asam urat, semua bisa saja terjadi kepada kita. Solusinya saudaraku, yang terbaik kita sudah lakukan, sampai saat ini pun kita sudah lakukan, yaitu berdoa. Kita sudah berdoa kepada yang maha kuasa saudaraku. Kita sudah berusaha ke tabib, ke orang pintar, ke tempat, ke rumah sakit, ke bahkan kemana-mana saudaraku. Yang harus kita garis besarin adalah saudaraku keyakinan. Sampai pun kita menghabiskan uang ke luar negeri, berobat ke luar negeri, yang terkenal itu saudaraku habis ratusan juta. Berapa tahun kemudian balik lagi ke sana saudaraku. Kenapa? Karena kita tidak tahu saudaraku. Orang yang stroke susah ngangkat tangan, dilatih bisa angkat tangan saudaraku, bisa. Berapa tahun kemudian kumat lagi, dilatih lagi tangannya, memang sakitnya susah ngangkat tangan, dilatih lagi saudaraku, balik lagi berkali-kali. Kenapa? Karena memang akarnya saudaraku,
orang stroke akarnya adalah hipertensi. Selama masih ada penyumbatan di pembuluh darah keluargaku, makanya ada orang sampai dibelah akibat pecah pembuluh darah. Jadi saudaraku yang tercinta yang menyaksikan video ini, Happy Dream perusahaan Korea yang bergerak di bidang germanium, alat kesehatan, saudaraku, sudah dari tahun 1997 sampai dengan 2008 datang saudaraku ke negara kita ini, datang ke Indonesia. Sampai dengan sekarang kami ada di Sidikalang, di Jambi, di Batam saudaraku, di Medan. Gampang saudaraku, tinggal buka Google Map, cari, teknologi udah canggih. Happy Dream saudaraku, perusahaan banyak alat-alat kesehatan saudaraku, banyak sekali di mall-mall, supermarket, minimarket, bahkan yang di online banyak. Mungkin saudaraku sudah punya di rumah alatnya. Alat kesehatan Happy Dream bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bahkan saudaraku bisa saudaraku mencobanya. Kami tidak ngomongin harus banyak bawa uang, harus begini begitu. Cukup lihat, rasakan saudaraku. Memang dalam keadaan COVID-19 sekarang, dalam keadaan seperti ini saudaraku, kita dibatasi. Kami Happy Dream Sidikalang Batangburu memberikan kesempatan bagi keluargaku yang ada di sekitaran Sidikalang ini, 3 lingga, mungkin dimanapun berada, kami menyediakan bisa 1 hari 2 orang, bisa saudaraku bisa catat nomor telepon kita di sini. Ya, saudaraku yang menyaksikan video ini bisa catat nomor telepon kita di sini. Ya. 0823 6406 6503. Saudaraku, saya ulang kembali, 0823 6406 6503. Ya saudaraku, bagi saudaraku yang menyaksikan video ini, terutama daerah sekitaran Sidikalang, Batangburu, Sidi Angkat, Setinju, Sumbul, Tanjung Beringin, Tele, 3 lingga banyak. Ya saudaraku, sampai di sini. Di sini kita menyediakan alat terapi yang bernama Happy Matras. Di sini kita terapi selama 40 menit, dari telentang 15 menit. Kenapa? Untuk telentang saudaraku, kita telentang untuk penyembuhan sumsum tulang belakang saudaraku. Orang yang sakit pinggang saudaraku disarankan untuk tidur di tempat yang rata. Kita di sini menggunakan metode tanpa menggunakan bantal saudaraku, untuk memperlancar sirkulasi peredaran darah. Orang yang sakit pinggang saudaraku disarankan tidur di tempat yang rata. Kita beli spring bed saudaraku, kita beli tempat tidur yang mahal-mahal. Karena ada sakit pinggang saudaraku, saraf terjepit saudaraku, disarankan agar tidur di triplek ataupun di mana saudaraku, kita nggak tahu gelombang pembuluh air bawah tanah saudaraku. Jadi saudaraku yang menyaksikan video ini, keluargaku yang ada di rumah, mari kita sama-sama datang, melihat, merasakan. Jangan cuma mendengar saudaraku. Kalau kita cuma mendengar saudaraku, banyak orang bilang di sana bagus, kita ikut bagus. Orang bilang di sana jelek, gak bagus, kita ikut gak bagus. Yang dilihat dan yang dirasakan saudaraku, itulah yang nyata dalam hidup ini saudaraku. Di sini Guru Olan mau mengajak saudaraku yang menyaksikan video ini, ya, berbaring di Happy Matras, dari telentang tadi sudah saudaraku, tekuk kaki untuk penyembuhan asam urat, untuk mengurangi rasa sakit akibat rematik, untuk
mencegah saudaraku. Kenapa kalau sudah tua kita disarankan untuk pakai kaos kaki, pakai sendal di dalam rumah? Kenapa? Secara nggak langsung kita pijak lantai, langsung kontak ke seluruh tubuh. Kenapa? Faktor usia. Ada orang tua yang sampai sekarang masih kuat saudaraku. Kenapa saudaraku? Kenapa? Jadi kalau kita terapi di sini saudaraku, yang mau saya beritahu sekali lagi, kita mengeluarkan keringat. Sama keringat yang dihasilkan saat kita terapi saudaraku, keringatnya tidak sama dengan kita berolahraga, tidak sama dengan kita beraktivitas, tidak sama. Keringat saat kita beraktivitas berladang maupun kita berolahraga asin. Tapi kalau kita terapi saudaraku, keringat yang keluar terasa hambar, tidak lengket dan tidak bau saudaraku. Makanya saudaraku, datang, lihat dan rasakan saudaraku. Jangan cuma mendengar. Ya, saudaraku, sampai di situ, saudaraku. Di sini saya mau mengajak saudaraku lebih banyak lagi yang menyaksikan video ini, ya. Tolong kabarkan pada teman-temannya, tolong share pada teman-temannya. Saya mau memberitahu kepada saudaraku, ya. Kalau tubuh kita saudaraku, apa yang kita makan menggunakan minyak, ya saudaraku, ini sebuah gelas. Saya ambil sebuah gelas, ya. Gelas ini saudaraku, kita ibaratkan adalah tubuh kita, ya. Tubuh kita ini terlahir suci bersih, betul ya saudaraku. Jadi di dalam tubuh ini saudaraku, 70% itu saudaraku harus tercukupi oksigen O2-nya saudaraku. 40 buat tubuh, 30 untuk otak. Coba saudaraku, pernah nggak merasakan orang tua kita, pernah nggak kita lihat orang tua kita, dia taruh dompetnya lupa. Bahkan saudaraku, kalau dia maupun beraktivitas, baru kerja sebentar sudah capek. Akibat apa saudaraku? Faktor usia. Ada orang yang masih muda, kerja sedikit capek, apalagi orang yang bekas operasi saudaraku, tidak bisa kerja berat. Apakah haruskah hidup ini, selama kita hidup kita batasin hidup kita saudaraku? Gelas ini saudaraku, ya, ibaratkan kata tadi tubuh kita, saya isi air sebanyak 70. Bisa ya kira-kira ya. Nah ini saudaraku, gelas ini sudah terisi air. Sudah saya masukkan, ini ada es batu saudaraku, ya, saya masukkan es batu. Kenapa saya masukkan es batu? Supaya jumlah airnya menjadi 70, ya, 70%. Ibarat kata gelas ini tubuh manusia, jumlah airnya harus 70, tercukupi dalam tubuh manusia. Es ini saudaraku saya masukkan, saya tambahkan lagi. Ini mengibaratkan kalau tubuh kita udah dipenuhi pun oksigen air sebanyak 70%, tapi kalau tubuhnya dalam keadaan dingin, tubuhnya, ya saudara-saudari, dalam keadaan tidak hangat, dingin, apa yang kita makan saudaraku? Nih saudaraku, di sini ada minyak. Orang tua kita masak pasti menggunakan minyak. Kita masak telur, masak ikan, tumis apa segala macam, pasti menggunakan minyak. Bahan dasar untuk menggoreng. Nggak bisa kita hindarin saudaraku, betul. Nggak bisa kita pilih-pilih makanan, betul saudaraku. Siapa yang bilang bisa pilih makanan? Aku nggak mau makan ini, aku mau makan ini. Kapan kita nggak makan ini? Betul saudaraku, pasti. Manusia punya rasa keinginan. Nggak boleh makan dagingnya, nggak boleh terlalu banyak makan santan. Kapan kita nggak makan saudaraku? Goreng-gorengan. Anak cucu kita 24 jam kita lihat di sekolahnya, di kampusnya, anaknya yang merantau, yang di mana-mana. Apa setiap hari kita bilang, kamu makan apa hari ini anakku, cucuku? Apa kita tanya apa dia mau ngaku kalau dia habis makan gorengan atau makan ayam yang siap saji saudaraku? Temanku sendiri pun sampai banyak kelenjarnya, dia kuliah di Bandung, ngekos.
Karena malas masak, setiap hari beli ayam siap saji. Lama-lama kelenjar banyak, sekarang malu. Cita-cita, malu keluar rumah, bendol banyak, kelenjar. Nggak tahu apa yang terjadi. Jadi saudaraku, di sini saya masukkan lemak, ya minyak ini. Saya masukkan minyak ini saudaraku ke dalam air yang tadi sudah kita kasih es batu. Kira-kira saudaraku, kalau minyaknya cuman segini saudaraku, mungkin lebih ya, mungkin lebih kalau kita menggoreng sebuah ikan, mungkin lebih saudaraku. Minyak yang masuk ke dalam tubuh yang dingin saudaraku akan bercampur. Betul saudaraku, ini saya aduk, bercampur ke seluruh tubuh, lebih tepatnya di dalam pembuluh darah saudaraku. Bercampur selama berapa jam saudaraku minyak tersebut, santan tersebut saudaraku, berapa lama? Jam 2.47 saudaraku. Berapa? Jam 2.47 saudaraku. Berapa detik baru minyak ini di dalam gelas yang sudah berisi air, dikasih es batu sedikit saudaraku. Coba perhatikan saudaraku, minyak tersebut saudaraku berubah menjadi apa saudaraku? Menggumpal minyak tersebut saudaraku, menggumpal. Minyak tersebut menggumpal, lalu apa yang terjadi? Kalau ini setiap hari masuk minyaknya cuma sedikit, 1 sendok guru atau 2 sendok saudaraku yang masuk setiap hari, sudah berapa lama kita hidup? 20 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Sudah berapa banyak lemak yang menumpuk di pembuluh darah kita. Kalau terus tubuh kita dalam keadaan dingin, suka konsumsi minuman yang dingin, lemak masuk dari apa yang kita makan. Bisa jadi dari ikan digoreng pakai minyak. Apa kita makan? Daging digoreng pakai minyak saudaraku. Masuk sedikit demi sedikit saudaraku. Sudah. Kalau sudah begini saudaraku, pergi kita ke rumah sakit, penumpukan lemak di pembuluh darah saudaraku. Disuruh kita apa? Cuci darah. Siapa yang mau cuci darah? Pernah saudaraku lihat orang cuci darah? Pernah lihat orang yang cuci darah kan saudaraku? Apa yang terjadi? Ada yang selamat. Pernah dengar saudaraku orang yang sembuh gara-gara darah tinggi? Sembuh dia gara-gara penyakit gulanya, minum ramuan, minum apa saudaraku? Seumur hidup disuruh minum obat saudaraku, darah tinggi, kolesterol, gula. Tetapi di sini saudaraku, saya mau memperjelas lagi saudaraku. Untuk itu kami menyarankan bagi kita semua sesuatu dengan judul yang ada di atas, yang tadi yang pertama saya bilang, pentingnya kesehatan agar kita sama-sama menjaga kesehatan kita dari sekarang, bukan tunggu kita sakit saudaraku. Kalau nunggu kita waktu sakit baru kita berobat saudaraku, memang betul manusiawi saudaraku, tetapi alangkah baiknya sedetik dari sekarang saudaraku. Kita tidak pernah tahu. Olga Syahputra saudaraku 2 tahun eksis, cari duit, royalitas. Suka makan apa saudaraku? Kerupuk, makanan favorit Olga Syahputra almarhum Julia Perez saudaraku. Baru-baru ini saudaraku, tiba-tiba suaminya Bunga Citra Lestari saudaraku. Baru-baru ini lagi bro, Glenn Fredly saudaraku, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit saudaraku. Jangan tunggu sakit sama menunggu air masuk hidung saudaraku. Kalau air sudah masuk hidung, kita mau minta tolong sama siapa? Keluarga kita pun, saudara kita pun yang ada di samping. Kalau kita sudah tiba-tiba asam lambung kita kumat saudaraku, akibat pikiran terkontaminasi ke lambung kontaminasi dengan kepala saudaraku. Kolesterol juga ini saudaraku bisa juga menghambat kerja jantung.
sedetik, satu titik, satu hari. Udah berapa lama kita hidup, saudaraku? Masuk sedikit lemak tanpa kita hangatkan. Kalau lemak, saudaraku, lemak tersebut, lemak ini, saudaraku, kita taruh di pemanasan, saudaraku. Sekarang kita taruh di pemanasan. Coba kita perhatikan, saudaraku. Kalau sebanyak apapun lemak di dalam tubuh kita, sebanyak apapun lemak di pembuluh darah kita, saudaraku, ya, lemak tersebut kalau dipanaskan, saudaraku, lemak tersebut akan mencair. Coba perhatikan ini, saudaraku. Sebanyak apapun mentega dipanaskan, sebanyak apapun mencair, saudaraku. Jadi, saudaraku, apapun keluhan kita, kolesterol, disarankan kita seumur hidup minum obat, saudaraku. Datang pemanasan apa yang kita butuhkan. Gak mungkin tubuh kita panaskan di samping api, yang ada bisa terbakar. Gak mungkin tubuh kita panaskan di samping orang yang memanaskan sepeda motor, saudaraku. Asapnya bisa merusak pernapasan. Gak mungkin juga, saudaraku, kita masuk ke tempat open yang panas. Apa yang terjadi, saudaraku? Hanya demi membakar lemak yang ada di pembuluh darah. Mata katarak juga, saudaraku. Bayangkan mata katarak, mata yang berlemak, saudaraku. Kalau dipanaskan kan mencair tanpa operasi. Penyumbatan akibat darah tinggi, penyumbatan di bagian kepala, darah yang mengalir tidak mampu ke seluruh tubuh, jantung terus memompa, saudaraku, ke seluruh tubuh. Sementara ada penyumbatan di bagian kepala, sakit kepala sebelah, itu ciri-cirinya, saudaraku. Coba, saudaraku, mencair. Terus, saudaraku, kalau sudah pun mencair, saudaraku, kalaupun sudah mencair, saudaraku, lemak yang tadi, kalau hari ini kita bersihkan apa yang kita makan, lemaknya segini pun, secuil pun lemaknya, saudaraku, ya. Kalau sedikit pun lemaknya, dikit pun lemaknya, saudaraku, yang masuk, ya. Kalau kita biarkan pun, saudaraku, ya, kalau kita biarkan pun tetap dia akan menempel di dinding-dinding pembuluh darah. Tetap. Besok lagi isi lagi dikit. Besok lagi kita isi lagi dikit. Besok lagi kita masukkan lagi makanan-makanan yang berminyak, masukkan lagi sedikit. Lama-lama bisa menjadi berlemak yang jadi banyak, saudaraku. Artinya, saudaraku, di sini kita tidak bisa mencegah dari mana kita harus sehat. Dari mana kita jalannya biar sehat? Dari mana, saudaraku? Kita tidak tahu sehatnya dari mana. Kita makanan zaman sekarang, saudaraku, semuanya terkontaminasi. Mau beli susu yang 1.500 harganya, saudaraku, kita lihat apa, saudaraku? Kita lihat expirednya, betul. Kita lihat expirednya bertahan sampai dengan berapa lama, saudaraku? Kita mau beli apa lagi zaman sekarang, saudaraku? Semua yang kita lihat expired. Bahkan roti tawar pun, saudaraku, ada expirednya 1 minggu atau mungkin 5 hari. Apa yang terjadi di dalam makanan? Kita nggak bisa pilih, saudaraku. Kita butuh yang asam urat, nggak boleh makan sayur yang hijau, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan kerang, kacang-kacangan segala macam. Kita, tubuh juga memerlukan zat besi dari kacang hijau, dari sayur bayam, dari sayur-sayuran hijau. Pernah lihat pohon daun ubi, saudaraku? Pohon daun ubi ada putih-putihnya, saudaraku. Zat purin yang berlebih di dalam tubuh, gizi yang berlebih di dalam tubuh, itu bisa mengakibatkan kita juga nanti kena asam urat, saudaraku. Kalau udah asam urat, bagian persendian kita, terutama di bagian kaki, apa yang terjadi, saudaraku? Kalau kaki kita pun jalannya agak terlunta-lunta, kita mau jalan pun agak sakit, mendenyut, bangun tidur nanti mau telunjuknya naik ke jempol. Ciri-ciri asam urat, kaki sembab. Diurut nggak boleh, saudaraku. Oles-olesin balsam. Coba ketika sakit kaki kita, sakit pundak kita, apa yang kita lakukan di zaman sekarang, saudaraku? Apa yang kita lakukan? Ambil minyak, balsam, betul, saudaraku, kutus-kutus, GPU,
Kenapa kita cari itu? Kenapa kita cari itu pakai koyo? Kenapa? Karena hangat, 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 panas, panas, panas. Intinya tubuh kita perlu hangat. Kita tubuh ini ketika sakit, nyeri sendi pun, tubuh kita pegal-pegal pun, masuk angin pun, pingin dikerokkan, pingin kerokan apapun itu, hangat, hangat, hangat. Kembali lagi saudaraku, yang tadi saya bilang, hangat yang bagaimana yang kita butuhkan? Mandi air hangat kah? Berendam di tempat yang hangat kah? Kita carilah saudaraku, hangat yang mampu membersihkan pembuluh darah dari apa yang kita konsumsi sehari-hari, apa yang kita hirup, palutan-palutan yang masuk ke dalam tubuh, dari pernapasan, dari udara, pikiran yang saat ini saudara-saudari mungkin gimana ya, kerja pun belum tahu kapan, sementara makan pun harus tiap hari. Mungkin bisa jadi anaknya masih kecil, cari uang susu, yang hari ini harus mencari makan besok, ya, pikiran semuanya. Jadi saudaraku, sebanyak apapun beban pikiran kita, sebanyak apapun pergumulan kita saudaraku, tetap harus dalam keadaan sehat. Pentingnya kesehatan. Kalau kita sehat, kita bisa berpikir, kita bisa beraktivitas dengan baik, bahkan kita bisa tidur dengan baik. Saudaraku, tadi nomor teleponnya sudah saya bacakan. Tolong bagikan sama kawan-kawannya, mungkin aja saudara kita yang jauh di Samosir, yang jauh di Tarutung, atau mungkin di Jakarta banyak di Epidrim. Ya, kasih informasi ini, sebarkan video ini, kasih sama orang-orang teman-teman kita dimanapun mereka. Kita tidak bisa memberi lewat uang, kita tidak bisa memberi lewat apapun, tapi kita bisa memberi lewat kasih saudaraku, lewat informasi saudaraku. Ini kabar terbaik. Semua orang pingin sehat, semua orang lagi dilanda dalam kecemasan, semua orang lagi dilanda dalam kegelisahan. Kalau kita tidak sehat, kita tidak mampu berpikir dengan konsentrasi. Kalau kita mau berpikir dengan konsentrasi sementara sakit di bagian pinggang, sakit di bagian lutut, sakit di bagian pinggul, sakit di bagian kaki, itu bisa mengganggu berpikir kita, menjadi tidak bisa konsentrasi. Jadi saudaraku, sesehat apapun kita, percayalah, tubuh kita harus tetap dalam keadaan hangat. Jangan lupa saudaraku, hangatkan tubuh hanya bersifat sementara. Kami buka dari jam 6 subuh saudaraku, kami sudah buka karena kita lagi ada lockdown, kita tidak bisa terima. Jadi saudaraku, kami kasih saudaraku satu hari dua orang maupun lebih 3 atau 4 orang, tinggal telepon saudaraku, konsultasi, datang kemari. Tidak perlu saudara-saudaraku yang menyaksikan video ini tidak perlu bawa uang banyak-banyak, tidak perlu saudaraku, cukup lihat, rasakan, dan bagaimana manfaat daripada Happy Matos kita ini saudaraku. Terima kasih saudaraku. Jangan sampai kita mengalaminya, jangan sampai kita di posisi yang sekarat baru kita mencari pengobatan, baru kita cari berobat. Semua sejalan saudaraku, mencari uang juga perlu, mencari kesehatan juga perlu. Ingat saudaraku, orang zaman sekarang lebih mementingkan yang namanya uang. Betul, untuk mencari uang harus bekerja, bekerja juga perlu makan. Betul saudaraku, tapi saudaraku, kalau kesehatan di nomor akhir, tolong dari sekarang saudaraku, kesehatan nomor 1. Kalau kita sehat, kita bisa cari uang. Kalau kita saudaraku sehat, perusahaan manapun saudaraku bisa mempercayakan kita untuk dipekerjakan di perusahaannya. Jodoh pun saudaraku,
datang dengan sendirinya. Kalau saya sebagai laki-laki sehat jasmani dan rohani, saudaraku, coba maukah saudaraku cucunya, anak gadisnya dinikahkan sama orang yang matanya pelong? Mau saudaraku? Atau saya punya uang 200 juta saudaraku, saya punya uang 200 juta, tapi penyakit saya oper, saya bagi ke saudaraku uang. Mau saudaraku? Jadi saudaraku, adapun kata-kata yang tidak berkenan yang mungkin saudaraku dengar tadi saya ucapkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya saudaraku. Jika ada pun perbuatan yang salah yang tidak saya sengaja saudaraku, mohon maaf yang sebesar-besarnya saudaraku. Jika ada pun tutur bahasa yang menyebutkan saya menyalahgunakan, saya mohon dimaafkan saudaraku. Saya hanya manusia biasa. Apa yang saya sampaikan yang tadi saudaraku semoga berkenan di hadapan saudaraku yang menyaksikan video ini. Mohon yang sebesar-besarnya saudaraku bagikan video ini. Mungkin saja ketika saudaraku membagikan video ini pas kena kepada orang tuanya atau opungnya yang lagi sakit saudaraku, kami buka sampai jam 3 sore saudaraku, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Terima kasih saudaraku. Besar harapan saya, besar harapan kami saudaraku. Terimalah salam dari saya untuk kita semua. Kamsahamnida, sarang Hamidah.